Selamat datang kembali di channel Bar71. Saya akan mengulas cerita film India lagi, berjudul Gunde Jaariga Lantainde. Gunde Jaariga Lantainde adalah sebuah film komedi romantis yang dirilis tahun 2013, dibintangi oleh Nithin dan Nitya Menon. Kartik adalah seorang insinyur perangkat lunak. Sejak kecil tinggal bersama orang tuanya di luar negeri. Karena kecintaannya terhadap India, setelah dewasa dia memilih untuk pergi ke India, meniti karir dan masa depannya. Kartik memiliki kisah cinta yang rumit. Cinta yang tumbuh cuma lewat telepon, kisah cinta salah sasaran, menghiasi cerita romantis dan lucu dalam perjalanan cinta Kartik. Rencana balas dendam berujung pernikahan, menjadi kisah penutup yang manis dan mengharukan pada cerita ini. Bagaimana kisah lengkapnya, mari kita mengulasnya. Pada awal film, terlihat Kartik yang baru bangun karena ditelepon ibunya. Sambil minum kopi dia teringat masa kecilnya dan apa yang menyebabkan dia sekarang berada di India. Kartik dan teman-temannya sedang bersiap-siap menghadiri acara pernikahan seorang teman mereka, Pandu. Saat di acara pernikahan teman-teman Kartik katakan, Kartik adalah satu-satunya yang belum menikah. Kartik disarankan untuk melihat seorang gadis di situ supaya menjadi pacarnya. Kartik katakan, jika dia melihat seorang wanita dan hatinya bergetar, barulah dia akan memberikan hatinya untuk wanita itu. Kartik berpaling dan melihat seorang wanita cantik. Kartik langsung menyukai gadis tersebut. Gadis itu adalah Shruti. Kartik bicara sendiri mengapa dia begitu cantik. Kartik mengagumi kecantikan Shruti. Kartik mengambil foto Shruti dan disimpan di HP-nya. Saat dia sedang asik menatap foto Shruti, Shruti pulang dan Kartik kehilangan jejak Shruti. Kartik meminta bantu Pandu agar mengusahakan nomor telepon gadis itu untuk Kartik, lewat teman dari istri Pandu. Ini adalah situasi di tempat kerja Kartik. Dia mengajak rekan kerjanya untuk makan di kantin. Sementara itu seorang temannya yang lain, Madu, sedang berharap bertemu Kartik agar dapat membantu dia mendapatkan cintanya dari seorang wanita yang sedang dia taksir. Kartik datang menemui Madu dan berjanji akan membantu temannya itu. Kartik juga katakan bahwa dia sedang menyukai seorang gadis. Sementara itu terlihat Shruti tiba dengan motornya di parkiran. Rupanya tempat kerja Shruti juga berada di gedung yang sama dengan Kartik dan Madu. Pandu ditelepon istrinya untuk memberikan nomor telepon dari Shruti. Saat itu Pandu sedang berada di diskotik. Karena terganggu suara musik di diskotik, Pandu salah menyimpan nomor tersebut. Pandu menelpon Kartik dan memberikan nomor yang telah dia simpan. Dengan hati yang berbunga-bunga Kartik tidur malam itu. Esoknya Kartik menghubungi nomor HP yang diberikan Pandu. Sayangnya karena Pandu memberikan nomor yang salah, nomor yang terhubung bukan nomor Shruti, tetapi nomor Shravani. Shravani adalah anak seorang pengusaha kaya. Shravani tidak sempat menerima teleponnya karena tertinggal di mobil. Dalam perjalanan pulang teman Shravani melihat HP-nya dan terlihat ada panggilan tidak terjawab. Shravani menyuruh untuk menelpon balik. Kartik menerima telepon dengan wajah yang gembira, dia mengira itu Shruti. Obrolan terjadi antara mereka berdua, Shravani mengira Kartik adalah salah satu dari teman laki-laki di SMA-nya dulu, ternyata semuanya salah. Kartik dengan sengaja menutup teleponnya agar membuat Shravani penasaran. Kartik mengira gadis yang baru saja bicara dengannya adalah Shruti. Shravani yang penasaran berencana melacak nomor HP Kartik. Kartik tiba di kantornya, dia disambut oleh temannya Madu. Madu meminta agar Kartik membantu dia mendapatkan gadis pujaannya. Kartik sarankan untuk mengajak gadis itu minum kopi. Madu menelpon Shruti untuk mengajak minum kopi dan disambut baik oleh Shruti. Madu terlihat sangat senang karena itu. Di tempat lain di rumah Shravani, dia dan teman-temannya sedang mencoba melacak siapa pria yang menelpon Shravani dan mereka masih gagal. Terlihat Kartik dan Madu memasuki sebuah kafe. Kartik dan Madu terhubung dengan Bluetooth agar Kartik bisa memberikan arahan kepada Madu apa yang harus dia lakukan. Kartik bersembunyi sambil menunggu gadis yang ditaksir Madu. Shruti tiba. Madu memberitahu Kartik. Kartik melihat keluar, bersamaan seorang wanita lewat, dan Kartik mengira itu gadis yang dimaksud Madu. Shruti datang dan duduk berdua dengan Madu. Seorang wanita jadi-jadian datang, akhirnya kencan pertama Madu terganggu.
It's so exciting to cross a boy like you. I mean, come across a boy like you. Kartik pergi tanpa melihat siapa gadis yang sedang duduk dengan Madu. Kartik kembali menghubungi Shravani. Terjadi pembicaraan antara mereka berdua. Akhirnya Kartik memperkenalkan dirinya. నా పేరు కార్తిక్ ఈసీఆర్ సాఫ్ట్వేర్లో అనలిస్ట్ని. Kesempatan itu digunakan Shravani untuk melacak Kartik lewat Facebook. Akhirnya ketemu juga. Shravani terlihat menyukai Kartik. Shravani setuju untuk mereka berteman. Shravani tegaskan pertemanan mereka bukan untuk cinta dan Kartik pun setuju. Untuk memastikan bahwa Facebook yang dia buka tidak salah, Shravani menyuruh Kartik menghapus foto-fotonya di Facebook sehingga Shravani dapat memastikan bahwa orang yang menelpon dia benar-benar Kartik. Kartik dengan patuh melakukan seperti yang Shravani mau. Shravani sebelumnya telah menyimpan satu foto Kartik. Sementara di rumah Kartik dia terus menatap foto Shruti di HP-nya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang salah, orang yang dia telepon bukanlah wanita yang fotonya dia simpan. Begitulah akhirnya cinta tumbuh di antara mereka walaupun hanya lewat telepon. Siang itu ayah Shravani yang adalah seorang pengusaha sukses, datang dengan ibu dan seorang sepupunya. Shravani terlihat sangat senang karena kedatangan sepupunya itu. VIP కదా అని వీళ్ళతో జాయిన్ అయ్యాను. Shravani sedang curhat kepada ayahnya tentang Kartik. Diketahui ternyata Kartik bekerja pada salah satu perusahaan milik ayah Shravani. Shravani berkeinginan untuk kerja di perusahaan itu agar bisa mengenal Kartik lebih dekat secara diam-diam. Hubungan Madu dan Shruti makin dekat. Mereka sudah sering kencan. Dengan nasihat Kartik, akhirnya Shruti menerima cinta Madu. Siang itu Shravani sedang melukis wajah Kartik. Dia sempatkan untuk menelpon Kartik. Kartik mengaktifkan handset Bluetooth untuk bicara dengan Shravani. Sambil bicara Kartik meletakkan HP-nya dan mengikat sepatu. Sinyal Bluetooth melemah, barulah Kartik menyadari HP-nya dicuri orang. Kartik berteriak, semua orang berpaling, akhirnya diketahui siapa pencurinya. స్లోగా ఉన్నాడు. రేయ్! Sambil bicara Kartik mengejar si pencuri. Pencuri itu pergi ke tempat teman-temannya. Akhirnya Kartik harus menghajar mereka barulah HP-nya dapat diambil kembali. Sambil menghajar mereka, Kartik terus berbincang dengan Shravani. Kartik memutuskan panggilan dan kembali menghajar berandal-berandal itu. Hari itu Shravani berulang tahun. Dia menunggu sampai sudah jam 8 malam. Kartik belum menelpon juga. Terlihat keresahan di wajahnya. Beberapa saat kemudian Kartik menelpon dan wajah Shravani berubah riang. Kartik mengajak Shravani datang ke taman di bukit. Dia akan menunjukkan sesuatu untuk Shravani. Shravani awalnya tidak mau, karena menganggap Kartik tidak peduli dengan ulang tahunnya. Padahal dia sudah bilang bahwa hari ini adalah hari istimewanya. Tetapi dengan sedikit rayuan dari Kartik akhirnya dia mau datang juga. Dengan sengaja mereka berjalan di depan Kartik, tetapi Kartik tidak mengenal Shravani. Karena memang mereka belum pernah bertemu. Kartik terlihat gelisah. Kartik menelpon Shravani, Shravani katakan, cepat tunjukkan yang kamu katakan. Aku harus cepat pulang karena banyak tamu menunggu di rumah. Barulah Kartik tahu Shravani sudah ada di tempat itu. Kartik bersiul dan ini yang terlihat di langit. Sebuah pemandangan yang sangat memanjakan mata Shravani. Dia tersenyum bahagia melihatnya. Kartik berbalik tetapi dia tidak melihat Shruti gadis yang dia foto. Akhirnya Kartik pergi. Mata Shravani mencari Kartik tetapi dia sudah tidak ada di sana. Saat Kartik dalam perjalanan pulang Shravani menelpon. Kartik mengucapkan selamat ulang tahun. Shravani bilang dia mengira Kartik tidak peduli akan ulang tahunnya. Kartik bilang seorang teman tidak akan lupa ulang tahun temannya. Kartik bertanya, apakah hubungan mereka sudah bisa meningkat ke level yang lebih tinggi. Shravani katakan 3 hari lagi, kamu akan mendengar 3 kata keramat itu. Kartik bersorak mendengarnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Kartik dan temannya sedang merayakan kebahagiaan mereka. Shruti datang untuk menemui Madu.
Semua teman Kartik pergi ke jendela untuk melihat Shruti. Hanya Kartik yang malas karena menurutnya gadis itu biasa-biasa saja. Seorang teman Kartik memaksanya untuk datang melihat. Saat Kartik melihat Shruti, dia sangat terkejut karena gadis pujaan hatinya ternyata sudah menjadi pacar Madhu. Teman-teman Kartik yang lain sudah pulang. Tinggal Madhu dengan Kartik. Mereka sudah mabuk berat. Kartik menelpon Pandu untuk datang. Dia menyalahkan Pandu atas situasi itu. ట్రాఫిక్ మిడ్ నైట్ ట్రాఫిక్ అంటే నేను చెప్తాను. Kartik menunjukkan foto Shruti di HP-nya dan bilang, Pandu yang telah menjodohkan mereka berdua. Tetapi sekarang wanita itu juga telah menjadi kekasih Madhu. Madhu menjadi bingung dan tidak percaya. Tapi Kartik katakan kenyataannya. Madhu telah menjadi kekasih dari gadis yang disukai Kartik. Kartik kemudian menunjukkan semua SMS dari Shravani yang dia kira adalah Shruti. Madhu kemudian berteriak, dia katakan, "Tetapi kenapa dia mencium aku?" మరి నాకు ముద్దు ఎందుకు పెట్టింది? Kartik lebih terkejut lagi. Terjadi pertengkaran mulut antara Kartik dengan Madhu. Kartik bilang, "Jika kamu berbohong tentang ciuman itu, aku akan memukulmu." Madhu menelpon Shruti dan marah-marah, karena dia menganggap Shruti telah mempermainkan dia dan Kartik. Shruti marah dan membanting HP-nya. Kartik juga menelpon Shravani yang dia kira Shruti. Kartik bicara yang aneh-aneh, akhirnya Shravani marah dan menutup teleponnya. Untuk membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi kekasih Shruti, Kartik dan Madhu menemui Shruti di butik tempat dia bekerja. Terjadi kesunyian sebentar. Dengan percaya diri Kartik mengenalkan dirinya kepada Shruti. "Sayang, saya adalah Kartik." బంగారం, I am Karthik. Shruti hanya diam karena memang dia tidak mengenal Kartik. Sedangkan wajah Madhu terlihat cemberut. Shruti marah-marah karena dia memang tidak mengenal Kartik. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Mendengar itu Madhu menjadi marah karena dia menganggap Shruti sedang bersandiwara. Kartik kembali bilang, "Sayang." Sebelum dia lanjut bicara, dia dihentikan Shruti. Shruti bilang, "Sekali lagi kamu bilang sayang, aku akan mencekik lehermu." Kartik terkejut dan membelalakan matanya. Shruti mengambil hanger kayu untuk memukul mereka berdua. Mereka pun kabur. Kartik yang sudah putus asa, kembali menelpon Shravani. Dengan agak kesal Shravani menerima telepon. Kartik bilang, "Saya menelpon untuk bilang tinggalkan aku. Kalau kamu mencintai dia, menikahlah dengannya." Shravani bilang, "Siapa?" Shravani pasti kebingungan. Kartik melanjutkan, "Kamu menikah dengan Madhubala tentunya." "Dengan siapa lagi?" Shravani bertanya, "Siapa dia?" Mereka berdua berdebat di telepon. Akhirnya menjadi jelas bagi Shravani, sebenarnya Kartik sedang menganggap dia seorang gadis yang lain. నీకు పిచ్చో నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేస్తున్నావో అర్థం కావట్లేదు. పెట్టే ఫోన్. బంగారం, శృతి. Shravai menutup telepon dengan marah dan tidur. Kartik menelpon beberapa kali tetapi di-reject oleh Shravani. Dengan kesal dan dalam keadaan mabuk, Kartik menemui Shruti di butiknya. Kartik marah-marah dan bilang kenapa teleponnya tidak diangkat. ఫోన్ చేసినప్పుడు లిఫ్ట్ చేయటం మానవా? Shruti menyuruh dia menelpon ulang. Akhirnya telepon diterima Shravani. Kini menjadi jelas Kartiklah yang salah. Dia salah orang. ఏయ్, ఇంకోసారి ఫోన్ చేసి నిన్ను చంపేస్తా. Kartik menemui Pandu, karena Pandulah yang telah memberi nomor HP itu. Untunglah dari nomor yang diberikan istri Pandu, jadilah jelas bahwa Pandu yang telah salah memberikan nomor HP, sehingga insiden ini terjadi. Bagaimana kelanjutan hubungan mereka? Nonton terus video ini. Pandu ternyata mengenal keluarga Shravani. Dia datang ke rumah mereka dan mengklarifikasi masalah itu. Masalahnya menjadi jelas, tetapi hati Shravani menjadi hancur lebur. Dia merasa dikhianati. Shravani hanya bisa menitikkan air mata.
Cinta yang mulai tumbuh di hatinya akhirnya kandas seketika. Ayah Sravani bertanya apa yang akan kamu lakukan. Sravani bilang aku bermimpi mendapatkan cinta seorang pria. Ternyata cinta itu bukan untuk aku tetapi untuk gadis lain. Aku bukan orang yang beruntung ayah. Ayahnya menawarkan agar dia bicara langsung dengan Kartik, tetapi Sravani katakan biarkan saja. Semua telah terjadi. Biarlah Kartik terus bekerja di perusahaan kita, dia karyawan yang berprestasi. Sravani bilang kepada Pandu jika Kartik datang dengan teman-temannya ke sini, dia akan dibunuh. Sravani berjanji tidak akan menelpon Kartik lagi. Dia berpesan agar Kartik juga jangan menelpon dia. Pesan Sravani untuk Kartik tidak disampaikan oleh Pandu. Akibatnya Kartik menelpon Sravani untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Hal itu membuat hati Sravani menjadi makin sakit. Sravani berencana membalas dendam dengan menyakiti hati Kartik, sesakit-sakitnya. Dia akan membuat Kartik jatuh cinta padanya, kemudian menghempaskannya. Sravani putuskan untuk bekerja di perusahaan ayahnya sebagai direktur di sana. నేను అడిగిన జాబ్ పరిస్థితి ఏంటి నాన్న? Ini adalah situasi kantor Kartik. Sravani disambut di hari pertama dia bekerja. Dia pura-pura tidak mengenal Kartik. Kartik mengulurkan tangan untuk berjabat tangan tetapi Sravani pura-pura tidak melihatnya. Kartik dipanggil direktur baru ke ruangannya. Sravani mengatakan bahwa dia telah mengetahui prestasi Kartik, karena itu Kartik yang tadinya akan dipromosikan malah mendapat double promosi. Kartik menjadi senang karena I said itu. double. థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో తెలియడం లేదు నేనైతే Sravani bilang dia కనీసం tadi sengaja tidak menjabat tangan Kartik agar bisa berjabat tangan di sini. Kartik menjadi tersanjung karena itu. Sravani hanya menatap Kartik, akhirnya dia bisa berjabat tangan dengan pria yang dia cintai sekaligus dibencinya. Sravani mengadakan pesta dengan semua karyawan di perusahaannya. Kartik berjalan keluar dan dia menelpon Sravani. Sravani keluar juga untuk menerima telepon dari Kartik. 1 minute. Kartik meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Kartik bilang dia menelpon untuk memberitahu bahwa dia dipromosikan di kantornya. Kartik katakan, kebahagiaan ini dia rasa tidak lengkap jika tidak membaginya dengan Sravani. Sravani hanya tersenyum. Sravani kemudian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kartik, rupanya Kartik berulang tahun di hari itu. Kartik sangat berterima kasih karena Sravani mengingat ulang tahunnya. Kartik mulai menyukai bosnya. Dia menghapus foto Shruti di HP-nya. Yes, deleted. Deviation. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? Menyadari hal itu Sravani mulai melaksanakan aksinya agar Kartik jatuh cinta padanya. Seiring waktu terlihat mereka makin dekat dan Kartik benar-benar sudah menyukai Sravani. Kartik masih saja menelpon Sravani dan bercerita bahwa dia menyukai bosnya. Sravani malah mengancam dia akan menyusahkan bos Kartik itu. Dia tidak akan membiarkan Kartik berpacaran dengan bosnya. Sravani terus mempermainkan Kartik, aksi balas dendam terus dia lakukan. Kartik datang dan sampaikan ancaman dari teman teleponnya itu kepada Sravani. Sravani bertanya mengapa bisa demikian? Kartik katakan, wanita itu berpikir bahwa ada sesuatu antara dia dan Kartik. Sravani merasa tidak nyaman karena itu. Sravani bertanya untuk menguji Kartik, apakah tidak ada sesuatu di antara kita? Dia mulai menjebak Kartik dalam permainan cintanya. Kartik menjadi penasaran ingin mendapatkan jawaban yang jelas tentang perasaan bosnya. Sravani menarik laci meja dan menekan nomor HP Kartik. Saat HP Kartik berbunyi Sravani mengambilnya dan bicara. Dia bilang untuk apa kamu menelpon, saya dan Kartik adalah pasangan kekasih. Dia malah menambahkan saya sangat mencintai Kartik. Hati Kartik menjadi berbunga-bunga mendengar itu. Permainan Sravani makin mendekati finish. Sravani bilang, besok dia akan ke Vikarabad untuk rapat di sana. Dia bertanya kepada Kartik apakah dia tidak akan diganggu di sana? Kartik bilang akan sangat berbahaya di sana. Akhirnya Sravani mengajak Kartik untuk ikut. Kartik dengan Pandu mengatur strategi agar ada drama preman yang akan mengganggu Sravani di Vikarabad.
Untuk itu Pandu pergi mencari preman yang bisa dibayar. Singkat cerita, Kartik dan Sravani tiba di Vikarabad. Saat mereka masuk, terlihat sekelompok preman yang mengintip mereka. Kartik memberikan isyarat bahwa Sravanilah yang harus mereka ganggu. Saat Kartik berbalik, seorang anggota preman mengenal dia. Anggota preman itu adalah orang yang mencuri HP Kartik dan mereka dihajar oleh Kartik sampai babak belur. Preman itu menelpon teman-temannya. Kartik keluar untuk menghisap rokok, sambil menunggu Sravani yang sedang rapat di dalam hotel. Sravani datang karena rapatnya sudah selesai. Kartik kemudian pergi ke toilet. Bajunya kena minuman kaleng. Melihat Kartik pergi, preman-preman sewaan itu datang untuk mengganggu Sravani. Tetapi Sravani menampar seorang dari mereka. Datang preman yang tidak menyukai Kartik, karena pernah dihajar Kartik. Dengan kasar mereka menarik tangan Sravani dan membawanya. Melihat itu Kartik datang menghampiri mereka. Kartik kemudian menghajar mereka semuanya. Selesai menghajar mereka, Kartik bertanya kepada Sravani, apakah kamu mengenal mereka? Sravani katakan tidak. Kartik menyambung. Mereka adalah orang-orang yang disuruh gadis itu. Sravani menyadari ada permainan Kartik dalam kejadian tadi. Padahal, itu sebenarnya preman sungguhan. Saat berjalan, Kartik pura-pura sakit agar bisa memeluk bosnya. Sravani tahu, itu hanya akting dari Kartik saja, dia hanya tersenyum. Sravani menelpon Kartik. Dia sengaja memancing Kartik untuk mengetahui isi hati Kartik yang sebenarnya. Apakah dia mencintai Sravani bosnya? Kartik terpancing dan dia katakan bahwa dia mencintai bosnya. Dan malam ini akan dia katakan kepada bosnya itu. Sambil tersenyum sinis Sravani bilang, sudah tiba saatnya. Dia siap untuk menolak cinta Kartik, agar Kartik sakit hati, seperti yang dia rasakan saat ini. Kartik menelpon Sravani bosnya dan membuat janji untuk bertemu. Mereka bertemu di kantor. Kartik tiba, Sravani bertanya apa yang menyebabkan kamu datang tiba-tiba. Kartik kemudian bicara panjang lebar. Kartik katakan semua orang membutuhkan pasangan hidup, karena sudah ditakdirkan demikian. Aku merasa menemukan pasanganku yang sempurna di dalam kamu. I love you. Sravani menunggu momen ini, dia akan bicara untuk membalas Kartik, namun terpotong, karena Kartik masih lanjut bicara. Kartik melanjutkan, saat aku berjalan pulang dengan penuh semangat, dan bersiap untuk menyampaikan hal ini kepadamu, Shruti datang. Shruti katakan bahwa, dia telah menyadari, sebenarnya dia mencintaiku. Saya berupaya untuk memberikan pengertian kepada Shruti bahwa yang dia cintai sebenarnya adalah Madu bukan saya. Saat itu, barulah saya sadari bahwa yang saya cintai bukan Shruti bukan juga kamu. Tetapi yang saya cintai adalah gadis yang telah saya buat kecewa dan marah. Saya tidak pernah melihat wajahnya, tetapi dia selalu saya rindukan, saya ingin selalu membagi kebahagiaanku dengannya. Saya telah jatuh cinta padanya walaupun belum pernah bertemu. Seperti apapun wajahnya dan latar belakang kehidupannya saya akan menikah dengannya. Saya akan pergi berlutut dan minta maaf kepadanya. Mendengar itu Sravani tersentak, dia hampir menangis terharu dan sangat bahagia. Dia berencana balas dendam, tetapi benih cinta malah makin bersemi di hatinya. Dia telah mendapatkan seorang pria sejati yang mencintainya tanpa tahu latar belakang keluarganya. Kartik bilang, aku sangat mencintainya, maafkan aku. Kartik berbalik dan pergi. Kartik pergi ke rumah Sravani. Dia dipersilahkan masuk oleh satpam. Terlihat ayah dan ibu Sravani duduk dengan sepupunya. Kartik mengira itu adalah orang yang dia cintai, dia bergegas akan minta maaf, tetapi ayah Sravani katakan anakku menunggumu di sana. Dia menunjuk keberadaan Sravani. Kartik pergi menemui Sravani. Sravani berbalik dan Kartik sangat terkejut. Kartik bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Sravani bilang itulah kamu yang gagal untuk mengidentifikasi dan tidak mampu untuk mengenali. Aku menunggumu untuk menolak jika pilihanmu adalah Sravani bosmu. Tapi betapa bahagianya hatiku ketika kamu menolak aku di sana. Kartik mendekat dan minta maaf. Sravani bilang maukah kau menikah denganku?
Will you marry me? Kartik mengangguk dan mereka berpelukan dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.